Hello my dear students, with me Miss Nulingga. Bertemu lagi dengan saya Miss Nulingga. In this occasion, we are going to continue our discussion. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Okay. The topic for this meeting is about passive voice. Jadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan passive voice. Okay, so talking about passive voice, kalau dikatakan passive voice berarti di dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan kalimat pasif. Jadi kalau berbicara tentang kalimat pasif berarti sangat erat kaitannya dengan kalimat aktif atau active voice, begitu ya. Okay, so what is passive? Apa itu kalimat passive? And then what is the difference between passive and active voice? Jadi apa bedanya kalimat aktif atau kalimat aktif dengan kalimat pasif gitu ya? Apa bedanya antara kalimat aktif dengan kalimat pasif? Okay, so active voice is a sentence that the subject of the sentence is a doer of an action. Artinya, pada kalimat aktif itu atau pada kalimat aktif itu, subjeknya adalah pelaku atas sebuah action. Jadi dia yang melakukan actionnya, begitu ya. However, passive voice is a sentence that the subject is not the doer. Jadi pada kalimat pasif itu, si subjek itu bukan pelaku, but gets an action that done by object of the sentence. Jadi dia bukan yang melakukan action, tetapi dia mendapat action, mendapat perlakuan yang dilakukan oleh objek dari kalimat tersebut. And then, my question, pertanyaan saya, is it possible to change active into passive voice? Apakah mungkin mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? The answer is yes. Jadi jawabannya adalah ya. An active voice can be changed into passive if the sentence has an object. Jadi kalimat aktif itu bisa kita ubah menjadi kalimat pasif kalau kalimat aktifnya memiliki objek. So, if the sentence doesn't have an object, it cannot be changed into passive. Jadi kalau nanti kalimat aktifnya tidak memiliki objek, berarti kalimat aktif itu tidak dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Why? Mengapa? Nanti bisa kita lihat lewat contoh dan juga ada beberapa steps nanti yang akan kita bahas bahwa ada yang bertukar posisi. Ya, jadi si objek pada kalimat aktif ketika kita ubah menjadi kalimat pasif, dia akan menduduki posisi subjek. Dan sebaliknya, si subjek dalam kalimat aktif akan menduduki posisi objek. Jadi ketika kalimat aktif itu tidak ada objeknya, maka ketika kita ingin mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka tidak adalah yang menduduki posisi subjek, begitu ya. Jadi untuk membuat kalimat rasanya tidak mungkin kalau tidak ada subjeknya. Seperti itu, that's the reason ya, itu yang menjadi alasannya. Okay, so how to change active into passive. Jadi bagaimana caranya mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Okay, we can see here are several steps that can be followed. Ada beberapa langkah yang dapat kita ikuti. The first, identify subject, predicate, and the object of the sentence. Tahap yang pertama kita harus identifikasi dulu. Yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objeknya. Jadi 3 poin ini kita harus tahu dulu sebelum kita ubah kalimat aktif itu menjadi passive. And then change the object into subject. Jadi tadi kan kita sudah identifikasi ya, ini subjek, predikat, objek. Jadi si objek itu kita pindahkan ke posisi subjek. Itu the second step tadi ya, itu tahap yang kedua. And then put the suitable helping verb. Letakkanlah to be yang sesuai. To be yang sesuai. Bagaimana maksudnya sesuai? Sesuai dengan tense, kemudian sesuai dengan subject.
Ya, jadi nanti helping verbnya itu sesuai dengan tensesnya ya, sesuai dengan tensesnya dan sesuai juga dengan subjek yang digunakan. Oke, for example, in simple present, kalau nanti itu dalam kalimat simple present, helping verb untuk passive itu is, am, atau are. Pilihannya antara is, am, atau are. Jadi kalau si subjeknya itu I, berarti helping verbnya harus am, begitu ya, dan seterusnya. And then the next step, langkah yang berikutnya, change the verb into the past participle form. Langkah yang berikutnya adalah mengubah bentuk kata kerja yang ada dalam kalimat aktif itu menjadi past participle form, menjadi bentuk kata kerja ketiga. Ya, bentuk kata kerja ketiga. Saya rasa kita semua sudah tahu ya. For example, see, melihat, saw, seen, see, saw, seen. Ya, jadi yang dipakai di situ adalah kata kerja ketiga, berarti seen. Ya, and then the next step, langkah yang berikutnya, add preposition by. Tambahkan preposisi by. By artinya oleh kalau dalam bahasa Indonesia. And then the last, change the subject into object. Ubahlah si subjek ke posisi objek. Jadi itu langkah-langkahnya. Nanti kita bisa lihat lewat contoh-contoh yang akan kita lihat ke slide berikutnya ya. Oke. Actually, there are so many tense. Sebenarnya ada begitu banyak tense ya yang bisa kita bahas yang berkaitan dengan active and passive. But today we just discuss about simple present, simple past, and simple future. Jadi pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang simple present, simple past, and simple future. Oke, look at these tables. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Saya sudah buat untuk tense-nya ada simple present, simple past, and simple future. Ada 3. And then the pattern for active and passive. Dan pola kalimat untuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi saya rasa untuk aktif semuanya kita sudah tahu ya. Sudah tahu simple present seperti apa, simple past seperti apa, dan simple future yang seperti apa. And then the pattern for passive juga sudah saya buat di dalam tabel, boleh kita perhatikan. Nanti akan kita terapkan dalam pengerjaan soal. Oke. Oke. Here we can see an example. Kita bisa lihat satu contoh. Ini saya sediakan active. He registered his daughter to a state vocational high school. Once again, he registered his daughter to a state vocational high school. Jadi ini kalimat aktifnya. Jadi kita harus ikuti steps yang sudah saya buat di atasnya itu supaya kita tahu mengubahnya menjadi kalimat pasif. Jadi yang pertama, kita analisis dulu. Identify the subject, predicate, and object. Kita harus analisis yang mana subjek, yang mana predikat, dan yang mana objeknya. Jadi, from this example, dari contoh ini, the subject is he, subjeknya itu he, and then the predicate is registered, predikatnya adalah registered, and then the object is his daughter, dan objeknya itu adalah his daughter, dan to a state vocational high school itu adalah complement, ya. Jadi untuk step yang pertama kita sudah kerjakan. And then change the object into subject katanya. Berarti si objek ini, his daughter tadi, kita pindahkan dia ke depan menduduki posisi subjek. Ini ya, his daughter. And then the second, tahap yang kedua tadi, kita harus put the suitable helping verb. Kita letakkan helping verb yang sesuai. Helping verb yang sesuai. Oke, coba kita perhatikan. Registered itu simple past tense karena dia menggunakan kata kerja kedua. Di kolom tadi kita bisa lihat, di tabel sebelumnya tadi kita bisa lihat untuk helping verb simple past tense itu adalah was dan were. Was dan were. Jadi kita harus pilih kalau his daughter itu menggunakan was kah atau menggunakan were. Jadi his daughter itu menggunakan was ya karena dia orang ketiga tunggal. Jadi his daughter was, and then the next step, langkah yang berikutnya, change the verb into past participle form.
Verbnya yang mana? Registered. Kata kerja kedua. Bentuk ketiganya seperti apa? Ya kebetulan sama ya. Jadi tetap kita tulis registered dan to a state vocational high school. Nah, itu tetap kita buat, kita masukkan saja, tinggal kita pindah. And then the last, add preposition by. By kita tambahkan. Dan yang terakhir, change the subject into object. Subjeknya tadi apa? He. Karena dia sebagai subjek kita gunakan he. But when we want to change he into object, ketika kita ingin mengubah kata he itu menjadi bentuk objek, berarti dia harus berubah menjadi him. Jadi bentuk pasif dari he registered his daughter to a state vocational high school adalah his daughter was registered to a state vocational high school by him. Jadi sebenarnya by him-nya dulu ditulis boleh ya. His daughter was registered by him to a state vocational high school. Sama saja itu tidak mengubah meaning begitu ya. Oke, jadi apa yang harus kita ingat? Berarti kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu dulu yang mana subjek, predikat, objek. And then we have to know what tense that is used. Tense apa yang digunakan dalam kalimat aktif ini? Ya, tense apa? Karena tense yang berbeda, maka helping verb-nya juga nanti akan berbeda. Jadi seperti contoh yang ini, tense-nya yang digunakan adalah simple past. Simple past berarti yang helping verb yang digunakan adalah was atau were. Ya, jadi dalam kalimat ini karena subjeknya itu his daughter, dia menggunakan helping verb was seperti itu ya. Jadi itu berlaku juga untuk tense-tense yang lain. So, what points, poin apa that should be remembered yang paling penting untuk diingat when we want to discuss about passive. Ketika kita mau bahas tentang passive, berarti kita harus tahu the pattern of each sentence. Kita harus tahu pola-pola masing-masing kalimat itu, baik itu yang simple present, simple future, dan yang lain-lainnya seperti itu. And then yang tidak kalah pentingnya juga, we have to know the past participle form. Kita juga harus tahu bentuk ketiga dari tiap-tiap kata kerja gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan when we want to change the active voice into the passive voice. Begitu ya. Okay. So I think that's all for this time. Miss rasa cukup sekian dulu untuk kali ini. I hope you can understand about my explanation. Miss harap kamu bisa mengerti atas apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini. It is very nice to see you. See you next time and goodbye.